Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kecomani apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya Diat Murai teman-teman. Channel kecil yang membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di konten saya kali ini, mumpung saya lagi jam waktu luang kerja ya teman-teman, saya ingin membahas salah satu requestan subscriber saya teman-teman, tentang manfaat minyak ikan untuk murai batu kita. Oke teman-teman, ini yang saya alami ya teman-teman, yang saya alami dan yang saya pelajari, dan insya Allah saya akan bagikan kepada teman-teman, karena untuk pribadi saya rasa cukup, dan makanya saya sedikit membagikan ilmu saya kepada teman-teman agar saya selalu mendapatkan pahala ya teman-teman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nggak perlu berlama-lama, teman-teman pantengin terus ya. Insya Allah real. Saya akan jabarkan tuntas di sini teman-teman tentang manfaat minyak ikan. Oke, nggak perlu berlama-lama, silakan ditonton. Oke teman-teman, langsung saja saya bahas di sini teman-teman. Itu fungsi minyak ikan ya untuk murai batu kita. Insya Allah di murai batu saya teman-teman, itu enggak saya kasih minyak ikan. Pada saat murai batu saya sudah tampil di lapangan atau sudah kelar mabung, itu enggak harus lagi saya kasih minyak ikan. Karena takutnya efeknya itu berbahaya teman, takutnya dia serak, ya kan, takutnya dengan efek yang lainnya. Dan saya juga bukan ahli medis, makanya saya nggak mau menjabarkan secara detail minyak ikan tersebut. Nah, saya hanya di sini membagikan pemberian minyak ikan saja teman, untuk murai batu saya, saat-saat yang tepat maksudnya gitu. Kalau untuk murai batu saya teman, biasanya saya berikan minyak ikan itu pada saat dia kelar mabung, kelar dorong mabung, setelah ambrol, ya kan, barulah saya lakukan pemberian minyak ikan. Itu juga saya berikan minyak ikan nggak setiap saat ya teman, atau nggak setiap hari, bahkan juga nggak setiap minggu ya. Saya berikan minyak ikan itu cukup 2 minggu sekali teman. Itu jangan juga dengan porsi takaran yang sangat sedikit ya, atau perbandingannya 1 butir minyak ikan itu saya berikan di jangkrik ya teman-teman, di 2 jangkrik saya. Itu teman-teman, saya beli minyak ikan itu nggak sembarang ya. Saya beli minyak ikan di toko apotik terdekat, karena menurut saya teman-teman, yang saya takutkan kalau kita memberi minyak ikan di toko-toko yang ibaratnya yang tidak apa, tempatnya tidak efisien ya, takutnya malah minyak ikannya tersebut, padahal dalam tanda kutip ya, takutnya murai batu kita nanti kenapa-napa ya kan. Pada dasarnya saya berikan minyak ikan untuk murai batu saya semua itu pada saat dia kelar mabung lagi dorong ekor. Karena apa ya teman-teman, di sini saya ada kisah teman-teman. Saya memiliki teman saya, murai batu dia itu kan pada saat mabung ya kan, pada saat mabung setelah kelar sampai dia tampil di lapangan diberikan minyak ikan, ya kan. Alhasil murai batu dia ekornya copot lagi teman-teman, ekor jagonya, ya kan, ambrol lagi. Kalau menurut kesimpulan saya, minyak ikan itu sifatnya panas ya teman-teman. Jadi untuk metabolisme murai batu kita, jadi dalam tubuh murai batu kita itu bisa panas teman-teman, dan bisa menyebabkan bulunya copot kembali. Dan sama juga hal yang dialami para subscriber saya teman-teman yang request ini. Dia juga katanya memiliki murai batu ya, setelah mabung sampai dia tampil lapangan diberikan terus
hasilnya copot lagi teman-teman. Itu sudah 2 orang teman-teman. Dan kalau saya sih, yang saya simpulkan, yang saya takutkan ya, kalau kita memberikan minyak ikan itu dalam porsi yang cukup lama atau cukup sering ya, saya takutkan pita suaranya serak teman-teman. Itu yang saya takutkan. Makanya kalau menurut saya minyak ikan itu nggak baku ya. Untuk murai batu saya itu nggak baku. Itu hanya pada saat dia kelar mabung, malah lagi dorong ekor maksudnya, malah kita berikan minyak ikan. Nah, fungsinya minyak ikan ini menurut saya sih, kalau untuk murai batu mabung, itu biasanya membuat bulu murai batu kita tersebut agak klimis ya. Seperti itu kan. Agak klimis dan zat-zat lilinnya itu kemungkinan lebih banyak teman-teman pada saat kita berikan minyak ikan gitu. Tetapi juga teman-teman harus beringat, itu nggak perlu setiap minggu, minimal 2 minggu sekali kasih 1 butir teman-teman, karena yang saya takutkan terjadinya serak atau bulunya copot kembali seperti itu teman-teman. Karena apa teman? Kita itu nyeting murai batu itu harus benar-benar memahami fungsi ya. Memahami fungsi. Kalau menurut saya sih minyak ikan tersebut nggak terlalu baku untuk murai batu saya itu semua di sini. Yang terpenting kalau saya, apabila murai batu sudah kelar mabung, yang terpenting saya hanya menjaga titik kestabilan birahi serta emosi dia teman-teman. Birahi bisa dari kroto, bisa juga dari jangkrik, pemberian jangkrik terlalu banyak, bisa juga birahi, emosi dari penjemuran. Nah, kita harus menjaga. Jadi kalau kita nyeting murai batu atau kita memiliki murai batu kelar mabung maupun sudah juara, itu sebenarnya kita hanya menjaga titik keseimbangan birahi serta emosi dia teman-teman. Nah, makanya kalau murai batu saya ini, semua murai batu saya yang ada di sini, dan bahkan ada murai batu saya yang di teman saya teman-teman, yang di rumah teman saya, itu biasanya kita hanya memainkan jangkrik dan kerutu saja teman-teman, karena itu dasar teman-teman. Jadi kita hanya menyetel di situ saja, jangkrik dan kerutu, nggak perlu kita kasih yang aneh-aneh. Kalau menurut saya nggak perlu teman-teman, karena kita itu menjaga titik kestabilan. Dan juga yang saya dengar juga dari para youtuber senior saya teman di YouTube, minyak ikan itu ada fungsinya untuk menambah daya ingat murai batu. Kalau menurut saya enggak lah teman-teman. Jadi murai batu yang pintar atau yang dapat menyimak isian murai batu yang lain, itu biasanya dari karakter murai batu tersebut teman-teman. Bawaan lahir ya kan. Bawaan lahir sama seperti manusia, kalau dia lahirnya bawaannya dia pintar ya pintar. Gitu teman-teman. Nah, makanya kalau untuk murai batu saya nggak terlalu saya berikan minyak, nggak terlalu saya porsi ya. Jadi saya berikan itu ya pada saat dia dorong ekor saja teman. Karena yang saya takutkan efeknya itu terlalu banyak ya. Takutnya bulunya rontok lagi. Dan yang kedua yang saya takutkan seraknya teman-teman. Makanya saya sarankan kepada teman-teman, pakailah minyak ikan pada saat murai batu teman-teman itu lagi dorong ekor. Dan juga jangan terlalu sering. Tapi kalau murai batu teman-teman sudah kelar mabung atau kelar dorong ekor, itu cukup kita stop teman-teman. Kita fokus di penjemuran dan pemberian extra folding. Dan kita cukup menjaga titik kestabilan birahi dia teman-teman. Seperti itu. Dan kalau teman-teman merasa cara saya ini nggak alami atau teman-teman kurang sependapat dengan cara saya, ya silakan teman-teman. Karena setiap manusia itu punya cara yang berbeda. Tapi kalau saya sih lebih baik saya memakai cara aman teman-teman. Cara aman, cara yang menurut saya stabil untuk murai batu saya semua di sini. Dan langsung saja saya garis bawahi pemberian minyak ikan pada murai batu saya teman-teman. Insya Allah ya
saya kupas semua tuntas dan nggak ada yang saya tutupi. Semua murai batu saya berikan minyak ikan itu pada saat dia sedang dorong ekor setelah mabung. Dan pada saat kelar mabung, nggak saya kasih lagi minyak ikan tersebut. Dan teman-teman juga harus beringat, pada saat teman-teman membeli minyak ikan, saya sarankan teman-teman belilah minyak ikan di toko apotik terdekat, teman-teman. Karena lebih aman, lebih safety ya teman-teman untuk murai batu kita. Oke, saya rasa cukup. Dan apabila kata-kata saya ada salah, saya mohon maaf. Karena saya juga masih pemula di YouTube ya teman-teman. Tapi kalau untuk edukasi yang saya berikan insya Allah real dan nggak ada yang saya tutupi teman-teman. Karena saya di sini mengejar pahala ya teman-teman. Karena menurut saya sedikit ilmu yang kita miliki harus kita sebarkan pada orang lain, karena nanti bakal berguna untuk orang lain. Dan saya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.